Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Agatha membaca satu ayat Al-Quran saat live debat sedang berlangsung. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya menurut saya ya, Agatha tidak salah baca, tapi penjelasan lawan debatnya ini yang bagi saya keliru gitu loh. Nah, saudara, kira-kira menurut saudara, apakah Agatha salah baca atau tidak? Yuk, yang langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu dan bantu tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bubarkan orang yang lagi berdoa novena itu nggak pernah. Islam tuh nggak pernah gitu. Kalau Pipi. Halo, assalamualaikum Kak Agatha, selamat siang. Selamat siang. Maaf sebelumnya ya Kak Agatha. Silakan. Kak, bisa di tempat yang jangan agak berisik nggak Kak? Itu ada. Iya, berisik. Bocilnya Kak, ke kamar atau kemana gitu. Iya, sebelumnya maaf nih Kak Agatha. Maksudnya kita di sini tidak senang hati bahwa kakak itu terlalu menghina agama kami. Oh, saya menghina kayak gimana Kak? Coba. Nggak usah lah. Kita itu dikasih belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor Kak. Kalau untuk seperti kata-kata tadi kakak nonton live saya dari awal. Iya, nonton. Lihat nggak tadi kelakuan Islam Kak? Kakak itu kayak gitu tuh biasa gitu. Ya, Kak. Ini kan respon saya Kak. Sebentar. Perbuatan personal itu, perbuatan individu itu. Oh, jadi kalau Islam yang ngomong kotor boleh gitu Kak? Boleh. Kata-kata kotor Kak. Oh, yang tadi tuh nggak ada yang kotor ya? Islam yang naik itu nggak kotor semua ya mulutnya ya? Oh, jangan salahkan Islamnya Kak. Mereka kan agama ini semuanya. Di sini ini agama itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung akhlaknya Kak. Tidak ada yang membelajarkan keburukan. Kita di sini masa sih Kak? Serius Kak? Serius. Loh, kakak itu disuruh berzina loh Kak. Kakak disuruh berzina, kakak nggak tahu? Nggak ada itu di ajaran kami disuruh berzina. Baca Al-Furqan ayat 68 Kak. Coba baca. Al-Furqan ayat. Nggak ada Kak, nggak. Ada, coba baca dulu. Kakak disuruh berzina, disuruh membunuh, disuruh syirik. Makanya at-taubah itu pun boleh. Coba baca aja. Begini Kak. Sedangkan itu dulu dibaca dulu Kak. Takutnya nanti kakak kira saya ini bohong. Dari tadi saya difitnah terus loh Kak. Itu ajaran kalian. Begini Kak. Kalau kita saling menyerang ayat, tidak ada yang mengajarkan keburukan Kak. Di sini kita benar semua, tergantung akhlak, tergantung perbuatan kita. Surga itu ada di berzina itu benar nggak Kak? Sebentar. Nggak ada itu ajaran kami. Ya udah dibaca dulu, itu Allah mulu. Iqra dulu Al-Furqan ayat 68. Coba dibaca Kak. Kita di sini Kak, kalau saling serang ayat, gini Kak. Yang ngomong di room saya ini bukan narasi liar. Jangan narasi liar, di sini pakai data. Di sini nggak boleh asumsi. Nah, kayak yang tadi itu kan asumsi semua. Data dong dibaca. Ayo dibaca dulu. Nggak apa-apa, santai aja. Saya sampai maghrib nanti kok. Ayo 3 jam lagi saya masih bisa live. Ayo. Coba dibaca dulu. Baca surah 25 ayat 68. Aduh, naik darah aku guys. Darahku udah keluar lewat ubun-ubun guys. Aduh, udah naik darah aku guys. Aduh, ya Allah. Aduh, sakit banget guys. Gimana Kak Vivi, udah baca Kak? 8 ya Kak? Iya, ayat 68. Aduh, mau muntah darah aku guys. Aduh, ya Allah. Ya Allah.
Kita dilarang di situ Dilarang apa, Kak? Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, orang-orang yang tidak membunuh kecuali dengan ajaran yang benar, dan tidak berzina, niscaya yang demikian itu akan mendapat dosa. Itu Kak. Kita Kalau tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, berdosa. Jadi kakak harus membunuh, mempersekutukan Allah dan berzina. Kesimpulannya kakak itu salah. Saya nggak menyimpulkan, ini saya bacakan ya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, dan orang yang tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, niscaya orang-orang demikian mendapat dosa. Bukan begitu intonasinya Kak, intonasinya. Gimana intonasinya? Ayo. Oke, ya, saya bacakan intonasinya lain, salah. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, saya ini salah, intonasinya salah. Ya, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi saya menghujat ya. Aduh, Allahu Akbar. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman, saya salah intonasi lagi. Maaf ya. Tadi saya kelewatan ya. Mohon maaf ya untuk yang ngaku-ngaku ateis tadi. Saya memang agak keceplosan, saya ngetes dia doang itu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, saya salah intonasi, salah penafsiran. Mohon maaf ya teman-teman, jangan ngamuk ya yang di bawah ini ya. Allahu Akbar. Saya Agatha dengan secara sadar minta maaf ya atas kesalahan intonasi saya, kesalahan saya dalam membaca dan mengetes. Oke. Amin. Silakan Kak. Masya Allah. Gimana Kak Vivi? Salah ya intonasi. Iya, maksudnya itu kita ke Agatha, maaf ya Kak. Di sini kita ada kalau dalam berintonasi, artinya kesimpulannya juga beda, tujuan kalimatnya juga beda. Di situ kita kira-kira intonasinya gimana? Coba Kakak aja deh. Saya minta maaf Kak, saya salah intonasi Kak. Iya. Silakan Dek, gimana yang benarnya Kak? Saya mohon maaf. Mohon maaf ya teman-teman ya. 1,9 Kak, saya hilaf. Maaf. Saya nggak bisa apa Kak? Saya nggak bisa buka Al-Quran di sebelah kalau sedang live-nya akan mati, akan hilang suaranya. Saya aja ya buka. Sini Kakak yang baca ya. Iya. Saya takut hilaf Kak kalau baca. Tidak apa-apa Kak. Di sini kita bebas berpendapat. Tidak ada yang saling menyalahkan karena agama semuanya itu benar. Ya, bisa saya tunjukkan iPhone. Nih, Kakak baca ya. Iya. Buram Kak. Maaf ya teman-teman, saya minta maaf ya, saya salah ya teman-teman ya. Silakan Kak. Di unmute Kak, unmute, jangan di mute Kak, ayo Kak. Nah, silakan Kak. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, berarti orang yang tidak percaya. Ini saya jelaskan satu persatu ya Kak. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, berarti itu bukan muslim Kak. Tujuannya itu. Dan tidak mempersekutukan Allah itu baik bukan sih Kak? Tidak mempersekutukan Allah itu berarti tidak menduakan Tuhan Kak. Bagus, tidak menduakan bagus Allah. Ya, tidak menduakan Allah bagus ya. Oke, silakan lagi. Tidak membunuh itu bagus nggak? Ya, tidak membunuh baik nggak Kak? Tidak membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan tertentu. Artinya kita di situ begini tidak Kak. Membunuh gimana? Tidak membunuh orang lain. Ya, bagus nggak itu Kak? Sifatnya itu bagus nggak kelakuan itu? Bagus ya. Kecuali alasan tertentu, artinya itu berjihad Kak. Ya. Dan tidak berzina, bagus nggak Kak? Nah, tidak berzina. Coba lihat di situ itu Kak. Bagus. Lihat saja itu. Ya. Nah, itu tidak. Ya, barang siapa melakukan demikian, melakukan yang kayak gimana tuh, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, niscaya dapat hukuman Kak. Kakak nanti dihukum loh.
kalau nggak berzina. Tuh gimana tuh Kak? Bukan begitu. Bukan begitu tujuan Terus kalimatnya gimana Kak. dong? Loh, Itu artinya itu seperti yang tidak maaf ya, Kak. berzina, Aduh, tidak aku ternyata salah ya teman-teman ya. Aduh, udah naik darahku nih. Aku mohon maaf ya teman-teman, aku salah ngerti itu. Aduh Kak, mohon maaf ya, aku salah baca ya. Aku salah. Aku tadi juga minta maaf ya. Yang tadi sama yang aku ngaku ateis padahal dia Islam itu, aku minta maaf juga ya Kak ya. Aku ini banyak salah. Maaf saya hilap tadi teman-teman ya. Mohon maaf ya. begini Kak. Itu penjelasannya di atas itu Kak. Penjelasannya di atas. Penjelasannya di Sampai atas. penjelasannya di atas. Kalau kita maksudnya kalau kita tidak melakukan itu atau tidak mendengarkan perintah Allah itu, tidak membunuh, tidak berzina, makanya itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Itu penjelasannya tidak di atas. membunuh, tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, dihukum. Iya. Kalau seandainya itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, dihukum. Kalau seandainya kita melanggar itu, begini maksudnya begini sakit Kak. kali Kak. Bukan begitu Kak. Iya Kak. Kalau seandainya Iya, kita baik. melanggar yang di atas itu atau tidak melakukan apa yang diperintahkan, makanya kita akan mendapat hukuman. Itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah. Begitu maksudnya Kak. Jangan kita mengambil satu kalimat itu. Aduh iya Kak. Baik Berarti Kak, baik Kak. Saya minta maaf ya Kak kalau saya salah ya. Saya salah baca tadi ya Kak ya. Begini Kak, kita di Minta sini maaf ya. Aduh aku agama hilaf, Kristen Kak. itu bukanlah agama yang salah Kak. Tapi di sini kita Islam adalah yang paling bontot. Artinya kalau menurut keyakinan kami itu menyempurnakan. Yang tidak ada di ajaran sebelumnya itu ada di ajaran kami. Begitu Kak. Bukannya kita di sini menyalahkan Kristen atau menyalahkan agama lain, tidak. Agama Kristen pun tetap kitab dari Allah Kak. Kitab Agama dari Allah. Kristen kitabnya dari Allah. Dari Allah. Iya. Apa? Menurut Emang bagian apa Kak kitabnya agama Kristen itu apa Maaf Kak? Kak, maaf Kak. Kalau saya boleh tahu. Begini Kak, Oh, itu sebelum itu manusia yang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam. Itu menurut kepercayaan kami Kak. Dan di setiap nabi itu ada banyak nabi di dunia ini, cuman yang wajib kami iman itu adalah 25 nabi. Termasuk yang kalian bilang Tuhannya kalian. Begitu. Jadi sebelum ajaran Islam ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Itu sebelum Islam ada itu mereka memang sudah ada. Kalau Nabi Daud, itu kan ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Itu Nabi ada Daud Alkitabnya itu apa, Kak, masing-masing. kitabnya, Kak? Ada kitabnya juga Ya? Nabi Daud. Iya ada. Kitabnya juga Nabi Daud. Apa Ada. kitabnya, Kak? Zabur. Oh, Zabur. Iya. Itu yang ngasih Allah. Allah. Itu sebelum ada Islam itu ada macam-macam agama sebelum Islam. Jadi makanya di surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir turun. Ya Allah Kak, ternyata aku bodoh banget Kak. Aku minta maaf ya, ternyata aku nggak punya wawasan sama sekali Kak. Aku minta maaf ya. Aduh guys, udah naik darahku guys. Aku udah mimisan guys. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, kalian dihukum ya. Paham ya? Paham kan? Paham. Astagfirullah. Islam Kristen, Islam. Kapita. Islam. Ya, silakan Bang. Turun Agatha. Kalau nggak punya referensi, jangan berdebat dengan yang punya referensi. Islam punya referensi yang jelas. Apa tuh referensinya Gitu. Bang? Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang mereka tampilkan. Saya nggak tahu ambil dari mana, ya kan? Jadi ya berdebat juga harus punya referensi yang jelas gitu. Baik. Saya boleh satu ya, minta referensi ya. Boleh ya Bang ya? Apa Nih, itu? saya mohon maaf ya. Ya, coba Bang, istrinya Nabi Ibrahim namanya siapa Bang? Istrinya Nabi Ibrahim, Iya. nggak tahu ya. Oh, nggak ada referensinya? Hah? Ada banyak referensinya. Ya kenapa tahu ah? Di mana? Masa nggak ada loh? Ini Islam punya referensi loh. Ada referensinya. Oke, di mana di Quran, coba Quran surah berapa referensinya? Yuk. Entar. Oke. Ngeri kali aku nengok golo abang nih pedangnya. Gila.
Gila. Gua kalau abang ini bisa nunjukkan referensinya di Quran ya, nama istrinya Ibrahim ya. Udahlah. Auto mu'alaf. Bukan, enggak. Auto rungkat lah room saya. Udah. Saya nggak buka koma lagi ya, guys. Saya nggak mau buka koma lagi ya. Sorry, tadi istri lagi nanya kacamata dia. Tadi nanya apa? Sorry, lanjut. Istri nanya kacamata dia bagus nggak? Istri Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim mau tanya di mananya? Di Quran. Siti Sarah sama Hajar. Oke, Sarah dan Hajar di mana itu tertulis? Referensinya dong. Al-Quran surah Hud 7173. Buka. Bentar ya, lagi bikin minum, bentar. Oke, Haji nih. Surah Hud berapa, Pak? 7173. Oke, wait. 71. Kurano cuy. Siap, cuy. Quran cuy. Gila, keren banget. Udah tutup komal gua. Dadah ya teman-teman ya, guys, saya siap-siap tutup komal ya. Ada ternyata referensinya. Astaga Tuhan. Ampun, saya udah ini terakhir kali ya. Dadah teman-teman ya, saya mau tutup komal ya. Gak bisa cari duit lagi lah saya nih gara-gara referensi. Oke. Kita lihat ya. Surah Hud 71. Wa imrautu kematun, dan istrinya berdiri. Lalu ia tertawa dan tersenyum. Maka kami sampaikan kabar gembira padanya, dan dari dengan Ishak. Yang belakang sesudah Ishak, Yakub. Mana, Pak? Tahu siapa Ishak dan Yakub tahu? Ishak dan Yakub tahu. Jangan dulu ketawa. Saya nanya istrinya, Pak. Iya. Siapa istrinya Ibrahim? Kok Ishak istrinya? Nggak jadi. Oh, bukan Ya, lagi komal saya, Pak. Nggak jadi rungkat. Komal saya. Nggak jadi lah. Nggak jadi teman-teman. Udah prepare Tadi gue Pak. udah mau wassalamualaikum, nggak jadi Pak. Tahu Ishak Dengar itu ya siapa? teman-teman ya. Ini Islam ini penuh dengan referensi ya. Agatha jangan debat. Agatha nggak punya dalil, nggak punya referensi. Islam dong punya referensi. Ketika dikatakan istri Ibrahim itu adalah Siti Sarah dan Siti Hajar, nggak ada. Kami itu berdasarkan dalil dan hadis. Oke, Kalau di di mana dalilnya? Al-Quran Oh, di Quran itu nggak ada. Ishak dan si ini Ishak? kan dijelasin kan Ishak istrinya Ibrahim. Bukan, dengar dulu. Nih, saya yakin Bapak lagi ngelawak Bapak ya. Nek darah aku, guys. Ini bapaknya ini nih memang suka bercanda tak? Bercanda dia mah pasti. Oh, bercanda. Oh, belum itu bercanda. Di mana, Pak? Di mana? Intermezzo Berapa, ini. Pak? Bercanda iklan ya teman-teman ya. Alin tuh gila. Iya, Di mana, Pak? Di mana, Pak? Dalilnya, Pak? Ya sekarang serius Pak. Ya. Serius. Sekarang serius. Pelintir dulu, Pak, kumisnya, Pak. Siapa tahu. Bengek gue. Aduh, Jokes lu udah sekarang mau tuh main berhenti loh lucu ini Pak. live gua. Jokes lu tuh main lucu. Biasanya garing ya. Aduh, naik darah. Ya kamu gue. Slam bisa. Lucu-lucu ya, Pak. Nyenengin ya. Pakai dalil loh, gila. Ada literasinya, ada semua. Jangan coba-coba ya Agatha berdebat ya sama orang Islam ya. Berreferensi semua loh. Gila kalian. Enggak, itu tadi. Nah, jangan salah paham Kak. Itu turun karena dia tuh nggak mau ngumbar-ngumbar ilmu. Jadi itu down to earth Oh, orangnya. dia takut mempermalukan saya. Astaga. Yes. Ada lagi, datang lagi. Wah. Masyaallah. Satu lagi deh. Sorry, Gimana, orang nelpon. Itu siap. dalam literasinya bahwa Nabi Ibrahim dikabarkan kepada istrinya. Dalam yang disebut
kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada istri Saya Nabi nanya Ibrahim. nama istrinya, Pak. Saya nggak nanya Siti kabar. Sarah. Di mana dalilnya? Ya, lah itu surat Hud itu kan memberikan kabar kepada. Saya nggak nanya kabarnya. Saya nanya nama istrinya siapa. Lah Siti Sarah. Mana? Di mana tertulis referensinya? Dalam ayat itu disebut bahwa kepada istri Nabi Ibrahim Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang namanya Nggak ada kata Sarah Ishak. di situ. Nggak ada Kita kata cek Sarah di Arabnya ya. situ. Cek Arabnya ya. Cek Arabnya. Oke, Cek ada nama Arabnya. Sarah nggak ya? Nih ya, Hud. Kita cek ya. Ini tulisan Arabnya, ini cara ngomongnya. Wa imratuhum, bukan. Kalmatun, bukan. Fadahikat, bukan. Fabasaranat saranaha, bukan. Artinya kami sampaikan kabar gembira. Bisaka, bukan. Warmin, bukan. Wah, Bapak ngerjain saya. Wah, Bapak ngerjain saya. Ngerjain saya ini. Astagfirullah. Di mana Karena, Pak ada saranya? emosian loh saya, Pak. Coba. Hilang lagi. aduh, naik darah, aduh, naik darah aku. Ngerjain nih orang. Dikerjain, Bu. Nggak. Naik lagi dia. Ini niat nggak sih ini orang? Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah dengar bersama ya apa yang dibicarakan oleh Agatha dan lawan debatnya di video tadi. Mereka membicarakan beberapa hal dan kita sudah dengarkan di mana Agatha ini membacakan satu ayat dalam Al-Quran, dan menurut lawan debatnya Agatha itu salah intonasi dan maksud ayat yang dia baca itu bukan seperti itu. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Penjelasan Agatha atau penjelasan daripada lawan debatnya ini gitu loh ya. Coba yang paham tentang ayat ini ya silahkan berbagi di kolom komentar ya. Berikan komentar yang baik, yang positif ya, komentar yang memuliakan Tuhan, dan tuliskan komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan ya, di kesempatan juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat ya. Pastinya ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita saat ini, ada banyak hal yang kita alami, entah itu di dalam keluarga, dalam pribadi kita masing-masing, atau apapun itu ya. Mari kita tetap semangat dan mari kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan ya. Tuhan mampu menolong setiap kita, Tuhan mampu melawat setiap kita, Tuhan mampu membuat kita menang dalam menghadapi segala ujian kehidupan ya. Sering saya sampaikan bahwa sudah banyak contoh di dalam Alkitab ya, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai masalah, tapi mereka tidak patah semangat ya. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Justru di dalam persoalan mereka semakin mencari Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Ya, Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan mereka. Ya, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, misalnya Daud, bagaimana Daud menyelesaikan setiap persoalannya itu. Dia melibatkan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sebelum Daud melakukan apapun yang dia lakukan, dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, artinya berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan izinkan hal itu dia lakukan? Apakah apa yang akan dia lakukan itu berkenan di hati Tuhan atau tidak? Ya, Daud tetap melibatkan Tuhan dalam segala urusannya, dalam segala pekerjaannya, dalam segala apa yang dia lakukan ya, sehingga dia tidak salah langkah dan dia selalu mengalami kemenangan. Bahkan di dalam peperangan melawan bangsa-bangsa lain, Alkitab mencatat bahwa Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan
mengizinkannya untuk berperang atau tidak. Kalau kemudian Tuhan izinkan, maka Daud bergerak sebelum Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka Daud lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan dia tidak melakukannya. Artinya bahwa Daud selalu melibatkan Tuhan dalam segala persoalannya, sehingga kalau kita baca dalam Alkitab ya, Daud selalu mengalami kemenangan daripada Tuhan. Daud selalu mengalami anugerah pertolongan daripada Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa sebagaimana Daud mengalami kemenangan ketika dia mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala urusannya, maka kita pun demikian saudaraku dalam Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Allahnya Daud ya. Jadi kita punya Allah yang hidup, yang mampu menolong setiap kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong setiap kita. Tuhan mampu melawat setiap kita, dan Tuhan mampu memberikan kita kemenangan daripada Tuhan ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi ya, dalam segala aspek kehidupan kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada bagi kita, sebagaimana janjinya di dalam firman Tuhan bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, dan bagaimana kita percaya bahwa Tuhan ada bagi setiap kita yang berseru kepadanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, dan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini ya. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Shalom.